Baik, pertanyaan pertama, untuk memenangkan sebuah door prize. Door prize malam ini adalah sebuah buku dari sahabat saya. Bukunya berjudul The Innovative Mind, menjadi inovatif dengan cara terstruktur. Oke. Jadi buku ini menjelaskan tentang bagaimana kita bisa menjadi orang yang kreatif, menghasilkan ide-ide yang inovatif dari hal-hal yang sederhana. Oke, ini adalah bukunya The Innovative Mind, karya Pak Rifki Rizal. Bagaimana kita bisa menjadi orang yang menghasilkan ide-ide inovatif dan bisa mengubah banyak hal di dunia ini, ya. Pak Handi Irawan, CEO dari Frontier, Presiden dari Asosiasi Manajemen AMA Indonesia, mengatakan bahwa sebuah buku yang mengulas konsep kreatif dan inovasi secara sistematis dan sekaligus mengajak pembaca untuk memahami cara berpikir untuk menjadi inovatif. Buku ini perlu dibaca oleh setiap pelaku bisnis yang ingin maju dan bertumbuh. Oke, ini buku luar biasa sekali, sangat menarik pandangannya. Anda bisa memenangkan 2 buah buku ini. Pertama, kita akan memberikan door prize di awal webinar dan 1 door prize lagi di akhir webinar. Oke. Baik, pertanyaan door prize pertama adalah bagaimana Anda bisa, apa yang akan Anda lakukan, bagaimana Anda membangun kebiasaan membaca. Oke, jawaban yang terbaik dari pertanyaan door prize, jawaban untuk door prize pertama ini akan mendapatkan 1 buah buku The Innovative Mind dari Pak Rifki Rizal. Oke. Oke, so kita akan, saya ulangi, pertanyaan door prize yang pertama adalah bagaimana Anda membangun kebiasaan membaca dalam keseharian Anda. Oke, jawaban terbaik akan kita berikan 1 buah door prize dari Pak Rifki Rizal. Saya tunggu jawaban Anda sambil saya akan menjelaskan bedah buku malam ini. Saya share dulu mind mappingnya. Bapak Ibu yang sudah bergabung di webinar Jam, Anda bisa mulai menjawab pertanyaan ini. Oke, baik. Malam ini bagi Anda yang baru bergabung di Facebook Live, kita akan membahas buku How to Make a Difference dari Tim Drake. Buku ini membahas tentang bagaimana kita bisa menemukan purpose kita, bagaimana kita bisa mengubah kehidupan kita, menyentuh kehidupan orang lain, dan memberikan makna pada kehidupan orang lain. Oke. Saya akan mulai dengan sebuah kutipan yang sangat menarik dari buku ini, yang sangat encouraging kita untuk menemukan dan berkontribusi kepada banyak orang, membuat perbedaan yang bermakna di kehidupan banyak orang. Oke? Melalui membuat perbedaan yang bermakna, kita bisa menemukan kepuasan diri. Melalui menemukan dan hidup dalam tujuan kita, kita bisa menemukan kebebasan. Dan kita bisa membuka antusiasme dan passion, karena kehidupan kita akan lebih bermakna. Menemukan makna membuat hidup menjadi lebih mudah, pekerjaan menjadi lebih mudah. Yang tadinya berat, kita pulang dengan badan yang melelahkan, ya, menghadapi tantangan-tantangan yang kita hadapi di keluarga, kita akan bisa mempermudah itu semuanya. Nah, buku ini sangat menarik Bapak Ibu, terus terang saya baca sangat bersemangat sekali. Kita akan mulai dengan apa sih yang mendorong seseorang untuk menghasilkan perbedaan yang bermakna dalam kehidupan banyak orang. Yang pertama adalah external threat. External threat ini adalah ancaman dari luar, ancaman terhadap kebebasan kita, ancaman terhadap kedamaian kita, ancaman terhadap orang-orang yang mempengaruhi orang, komunitas kita, negara kita, atau agama, atau apapun. Itu akan membuat atau memancing orang-orang tertentu untuk membuat perbedaan, menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna kepada komunitas mereka. Oke, ataupun negara, atau bahkan untuk hanya orang-orang tertentu saja. Kemudian menurunnya
kesadaran diri, menurunnya kesadaran beragama, moral-moral sedang menurun. Nah, ini akan mendorong orang-orang tertentu untuk melakukan perbedaan-perbedaan, untuk membangkitkan kesadaran, untuk mengubah kebiasaan. Oke, sehingga mereka bisa mengubah lingkungan mereka dan dorongan untuk yang lain. Kemudian affluence ini adalah affluence. Affluence ini adalah dorongan untuk menghasilkan lebih banyak ya, karena tuntutan keluarga. Jadi tuntutan perekonomian dan materi yang semakin hari semakin meningkat membuat orang-orang untuk terdorong memberikan kehidupan atau pandangan yang bermakna, menyentuh kehidupan banyak orang di dalam kehidupan mereka. Oke. Kemudian yang keempat adalah stres yang meningkat karena konsekuensi dari orang-orang yang mengejar materi. Jadi mereka berkontribusi untuk meningkatkan kesadaran, meningkatkan hasrat untuk menemukan makna yang lebih mendalam pada hal-hal yang kita lakukan. Ya, ini adalah 4 faktor atau 4 pendorong yang membuat seseorang ingin menjalani sebuah kehidupan yang bermakna, memberikan pandangan-pandangan yang berarti, memberikan kontribusi atau tindakan-tindakan yang bisa mengubah banyak orang. Oke, nah saya akan kembali untuk menjawab kejawaban Anda ya atas pertanyaan pertama saya, bagaimana kita membangun kebiasaan membaca. Dan buku ini akan membahas tentang bagaimana kita bisa menemukan purpose kita, tujuan hidup kita, dan tools apa yang bisa kita gunakan untuk menjalani dan mewujudkan itu. Oke, wah, jawabannya sudah mulai banyak. Pak Dio mengatakan memiliki komunitas dan jadwal komunitas yang juga bisa cuma 2 orang ya. Oke, ini menarik. Pak Suparwadi membaca 30 menit per hari selama 90 hari berturut-turut sehingga kebiasaan terbentuk ya Pak Suparwadi ya, luar biasa. Pak Sofyan mengatakan memulai dari baca buku menarik minat kita. Oke. Afrish wajib setiap hari. Pak Roni mengatakan dengan mengatur dan menjadwalkan waktu kita membaca pada setiap harinya. Menarik, kita harus mengatur jadwal meeting dengan buku. Kemudian Pak Michael, pertama-tama coba baca buku yang kamu senangi. Oke, menarik. Ibu Muriani mengatakan tulis apa tujuan kita baca buku tersebut. Yes. Ibu Atik mengatakan kami adalah guru. Tiap hari Senin kami mengadakan bedah buku secara bergantian. Kami akan menjadi pembicara untuk membedah buku. Akhirnya kami harus menyelesaikan membaca buku yang menjadi tugas kami. Amazing. Di dalam tim Aquarius kami juga mengadakan bedah buku setiap hari Jumat, di mana setiap orang akan membacakan atau men-sharingkan buku yang seperti saya lakukan ini satu sama lain. Jadi kalau misalkan ada 10 orang, maka otomatis mereka akan mendapatkan pengetahuan dari 10 buku. Lalu mengatakan dengan melakukan membaca buku-buku yang menarik bagi pembaca, sehingga pembaca ingin mengetahui lebih dari buku yang lain, hal tersebut yang dapat membuat pembaca ingin selalu membaca. Oke, menarik. Maruli mengatakan yaitu dengan menyukai membaca. Oke, Pak Yadi, membangun kebiasaan membaca diawali dengan memiliki mindset yang tepat, yaitu membaca itu penting. Kemudian memulai dengan langkah pertama, misal meluangkan waktu sedikit terlebih dahulu, misal 10 menit sehari, kemudian ditingkatkan, setelah itu banyaknya akan kita baca. Menarik. Ibu Trisiwi mengatakan harus diniatkan dan mempunyai tujuan yang berguna untuk bagi diri kita dan orang lain, karena membaca memudahkan impian-impian menjadi kenyataan. Ibu Anda mengatakan membangun kebiasaan membaca dengan tetap konsisten melaksanakan masa krisis 20 jam membaca 30 menit per hari. Kalau sudah konsisten akan merasa enjoy dan malah jadi senang membaca dimanapun, kapanpun. Oke, Pak Amrullah mengatakan di Facebook Live, mereview isi buku di bagian subjudul dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang membuat pikiran menjadi penasaran. Bapak alumni ya. Oke, tools. Halo Pak. Halo. Dimulai dengan menentukan tujuan membaca dan membaca buku yang kita senangi dengan 15-30 menit sehari selama 30 hari. Menentukan target tujuan membaca. Ada yang mengatakan memaksa diri untuk terbiasa membaca. Membangun kebiasaan dengan tujuan yang rutin setiap hari. Pak Robert dengan memaksa diri meluangkan waktu setengah jam per hari
Kalau berhasil kita memberikan reward pada diri kita, dan kalau gagal kita memberikan punishment pada diri kita. Menarik. Baik, jawaban yang terbaik malam ini untuk kuis pertama, door prize pertama adalah dari Pak Yadi. Membangun kebiasaan membaca diawali dengan memiliki mindset yang tepat, yaitu membaca itu penting, kemudian memulainya dengan langkah sederhana, misal meluangkan waktu sedikit lebih dahulu, misalkan 10 menit sehari, kemudian ditingkatkan. Setelah itu kita baru targetkan berapa banyak buku yang ingin kita baca. Oke. Baik, Pak Yadi bisa email ke saya di agus@baciklat.com, alamat lengkap Anda dan nomor handphone, sehingga kami bisa mengirimkan buku dari penerbit buku Aquarius berjudul The Innovative Mind dari Pak Rifki Rizal. Baik, kita lanjutkan. By the way, tadi ada yang menceritakan, menjawab tentang membaca itu harus diawali dengan tujuan, ya. Saya akan share tujuan membaca saya. Tujuan saya membaca buku ini adalah menemukan dan memahami bagaimana kita bisa menemukan passion dan purpose kita, sehingga kita bisa memberikan kontribusi yang bermakna, sehingga saya bisa memberikan kontribusi yang bermakna bagi orang di sekitar saya. Oke. Dan membaca buku ini menegaskan saya lebih jauh lagi tentang misi dari kita membedah buku adalah terus-menerus bisa membangun kebiasaan membaca. Jadi bedah buku setiap Kamis ini saya harapkan bisa membuat Anda terdorong juga untuk membaca buku versi Anda sendiri, ya. Termasuk buku malam ini, Find Your Purpose ini, How to Make a Difference ini. Kalau misalkan Anda membaca buku ini secara personal, Anda akan mendapatkan manfaat yang lebih personal dalam diri Anda. Oke, buku ini dimulai dengan membahas tentang mindset. Wow. Jadi pertama dari make a difference, secara sengaja, deliberately, dengan sengaja, kita membuat keputusan-keputusan secara sadar yang memberikan dampak positif ke dalam kehidupan orang lain, ke dalam kehidupan orang yang ada di sekitar kita. Oke? Dan ada dua cara untuk memberikan perbedaan atau memberikan perbedaan yang bermakna. Satu adalah dari sisi humanitarian. Dari sisi humanitarian ini, mereka merupakan respon yang muncul karena penderitaan yang terjadi di dunia ini. Misalkan penderitaan yang terbentuk dari orang yang sakit. Oke, misalkan gubernur kita di Jakarta mendirikan rumah sakit yang baru untuk orang-orang kanker karena ayahnya sakit kanker. Oke, misalkan ada orang yang dianiaya, dia membuat sebuah perbedaan yang bermakna untuk melindungi anti-bullying atau sexual harassment. Itu adalah orang yang membuat perbedaan. Mereka merespon pada penderitaan yang dialami oleh dirinya maupun orang-orang di sekitarnya. Oke, misalkan ada orang yang membuat kampanye untuk kanker tertentu, untuk penyakit tertentu, untuk penanaman bumi yang lebih hijau, seperti itu, ya. Kemudian yang kedua adalah dorongan dari respon moral karena kegagalan-kegagalan yang dijalankan oleh pemerintahan atau komersial, organisasi komersil, yang mana kita akan menegakkan integritas atau welas asih karena kita merespon pada perubahan energi lingkungan yang kita hadapi di planet ini. Jadi misalkan ada orang yang membuat gerakan untuk anti membuang limbah perusahaan, seperti itu berarti lebih kepada moral agama. Oke, kita mulai dengan hal-hal yang basic. Oke, ada tipe fokus dan ambisi membagi bagaimana seseorang menjalani proses dia menghasilkan perbedaan. Yang pertama adalah drivers, ya, difference driver. Mereka membuat kegiatan-kegiatan yang luar biasa. Mereka membuat gebrakan-gebrakan yang luar biasa. Mereka mengubah paradigma orang-orang tertentu.
mereka ingin membuat dunia ini lebih baik, misalkan ingin membuat komunitas tertentu dengan lebih baik, misalkan ingin membuat bumi ini lebih baik, misalkan kita ingin membuat Indonesia dengan lebih baik ya, misal di sini saya sangat ingin membangun suatu hari kita bisa membangun Indonesia dengan membaca. Jadi ini adalah salah satu dari difference driver yang saya ingin lakukan. Atau mereka ingin meninggalkan warisan di dunia ini dengan lebih baik, sehingga memberikan hal yang lebih menarik, hal yang lebih baik untuk generasi-generasi selanjutnya. Yang kedua adalah deliver difference. Tindakan mereka bisa merupakan tindakan-tindakan yang sederhana tapi memberikan dampak yang vital. Ya, tindakan-tindakan ini tidak mesti besar, tapi tindakan-tindakan kecil, misalkan membagikan buku, bedah buku, atau memberikan membangun kesadaran-kesadaran sederhana lewat sosial media bahwa kita perlu share sesuatu yang positif, misalkan banyak hal yang bisa kita lakukan. Oke. Sedangkan beneficial presence adalah mereka yang menjadi passion mereka yang menjadi inspirator, mereka yang menunjukkan mereka apa adanya dan tetap membantu orang lain, memberikan inspirasi, menebarkan makna-makna dalam kehidupan mereka. Mereka sendiri melakukan kehidupan bermakna karena melayani orang lain atau karena dorongan welas asih, dan itu ternyata menginspirasi dan menjadi sesuatu yang disebarkan oleh banyak orang, yang diikuti oleh orang lain, dan secara tidak langsung akan mengubah kehidupan banyak orang. Nah, ini adalah beneficial presence. Jadi kita perlu tahu apakah ada seorang difference driver atau difference deliverer, atau adalah seorang beneficial presence yang lebih personal prosesnya. Oke. Nah, proses-proses seperti ini perlu kita jalani dengan rasa optimis yang sangat tinggi. Karena jika kita memiliki mindset yang pesimis, kita tidak akan bisa memberikan perbedaan yang bermakna. Kita tidak akan bisa berani untuk melakukan perbedaan dalam kehidupan kita, apalagi kehidupan orang lain. Jadi, kehidupan setelah postmodern, zaman postmodern seperti zaman sekarang di mana teknologi begitu canggih, banyak hal-hal yang berubah, banyak teknologi yang sangat membantu diri kita. Orang-orang mulai berpikir dengan informasi yang tersebar begitu banyak, orang mulai belajar yang disebut dengan learn helplessness. Learn helplessness ini berarti mereka sendiri memposisikan dirinya secara sengaja maupun tidak sengaja, atau mereka menerima dirinya sebagai seorang pesimis, di mana dia melihat dirinya sebagai seorang korban dari situasi. Dia adalah orang yang tidak bisa mengubah situasinya, segala hal terjadi karena orang lain, segala hal terjadi karena mereka lah yang bertanggung jawab, bukan dia yang bertanggung jawab. Berarti dia benar-benar melihat dirinya sebagai seorang victim, maka orang-orang ini akan mencapai hasil yang lebih kecil dibanding orang lain ya. Dia tidak akan mencapai apa-apa, kalaupun ada dia sangat mencapai sedikit sekali, tidak kemana-mana kehidupannya. Dia akan dengan mudah menyerah dan akan mudah depres, akan mudah merasa depresi. Nah, sebaliknya kita lihat kalau kita dengan kita menerima bahwa diri kita sebagai seorang korban, kita tidak akan bisa melakukan gebrakan dalam hidup kita. Mengubah diri kita pun sangat sulit, apalagi mengubah orang lain atau memberikan makna kepada kehidupan banyak orang. Oke, bagaimana kita bisa mengubah kehidupan banyak orang atau memberikan perbedaan yang bermakna? Kita lihat dari Maslow, ada piramida Maslow. Pertama, paling dasar dari piramida itu adalah physiological needs, di mana kita membutuhkan makan, ya, kebutuhan-kebutuhan dasar kita. Kemudian di atas dari physiological needs adalah security, rasa aman, punya rumah, punya pasangan. Oke. Sosial ini adalah penerimaan. Oke. Kita ingin diterima secara sosial. Kebutuhan-kebutuhan sosial, kita membeli barang-barang tertentu supaya diterima di kehidupan-kehidupan sosial. Kemudian tahap berikutnya adalah ego. Ego adalah tentang apa yang ingin kita capai dalam kehidupan kita, ya.
uh, kadang-kadang merupakan hal-hal yang bisa jadi berlebihan atau apa, yang merupakan untuk kepuasan sendiri. Kadang-kadang kalau misalkan terlalu ekstrim, ini bisa menjadi orang yang hedonisme. Oke, jadi orang-orang yang pesimis, mereka tidak akan bisa mencapai puncak dari piramida Maslow ini, yaitu self-actualization. Nah, self-actualization ini adalah bagaimana kita bisa mengaktualisasikan diri kita, melakukan hal-hal penting dalam diri kita, yang melakukan hal yang lebih besar dari hidup kita, ya, larger than life, yang suatu saat si Abraham Maslow sendiri mengubah self-actualization itu menjadi self-actualizing. Self-actualizing ini berarti lebih ke kata kerja. Kalau self-actualization ini adalah seperti sesuatu yang bentuknya pasif, berarti aktualisasi diri itu semacam sesuatu yang terjadi begitu saja. Tetapi self-actualizing itu adalah di mana kita secara aktif mewujudkan sesuatu. Kita ingin membuat ini terjadi. Kita ingin menghasilkan sesuatu yang bermakna. Jadi dengan sengaja, dengan tujuan tertentu kita melakukan sebuah perbedaan. Itu disebut dengan self-actualizing, ya, bukan self-actualization. Kalau self-actualization itu kesannya pasif, kesannya itu langsung terjadi saja, begitu saja dalam kehidupan kita. Tapi self-actualizing adalah proses kita bisa melakukan sesuatu yang bermakna. Jadi dengan sengaja kita menciptakan sesuatu itu. Oke? Pertumbuhan adalah hal yang harus kita jalani. Sesuatu yang tidak bisa kita hindari kalau kita ingin menghasilkan perbedaan yang bermakna dalam kehidupan diri kita dan kehidupan banyak orang. Pertumbuhan berarti kita keluar dari zona nyaman kita, out dari comfort zone-nya kita. Kita berani untuk mengambil risiko, kita berani untuk mengambil tantangan. Oke, kalau sebaliknya dari growth adalah orang-orang yang mencari keamanan. Mereka tidak mau mengambil risiko. Mereka menjalani hidupnya dengan mindset lama mereka. Mereka jalani seumur hidup mereka. Perubahan-perubahan apapun yang terjadi di dunia ini, mereka tidak terlalu memikirkannya, yang penting mereka aman, oke? Mereka tidak mau menghadapi tantangan-tantangan baru dan tetap berada di dalam zona nyaman. Nah, ini adalah mindset yang bisa membuat kita menghasilkan perbedaan, adalah mindset di mana kita ingin memberikan kontribusi, kita ingin mengubah sesuatu. Ada dorongan dalam diri kita yang ingin mengubah kehidupan kita atau kehidupan orang-orang sekitar kita untuk menjadi lebih baik, oke? Untuk bisa membuat perbedaan, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menemukan tujuan dalam hidup kita. Kemudian value maps-nya kita apa? Value maps itu berarti hal yang kita junjung tinggi, hal yang menjadi prioritas hidup kita, hal yang menjadi kompas dari hidup kita. Kemudian value-value apa yang akan kita berikan, bagaimana kita menjalani value ini, bagaimana kita memberikan makna ini kepada banyak orang, dan konsepnya apa, stimulus yang membuat kita terus-menerus menjalaninya, dan kita ingin membrandingkannya seperti apa. Oke, nah kita bahas dari sisi purpose. Untuk bisa menemukan purpose, kita harus menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah, apa yang Anda senangi, apa yang paling suka Anda lakukan dalam kehidupan Anda? Apa yang Anda lakukan dengan sangat bahagia, yang Anda lakukan dengan sangat passion, oke? Kemudian yang kedua adalah, apa area kehidupan saya yang mana saya paling puas? Dalam situasi apa ketika saya melakukannya dengan sangat mudah, saya bisa menyebarkan informasi, jadi sesuatu ini bisa menjadi lebih besar, dan bergulir terus menjadi lebih besar, oke? Jadi dua hal inilah yang perlu kita tanyakan, apa yang kita senangi dalam kehidupan kita, apa yang suka kita lakukan, karena kebanyakan dari kita memiliki hasrat yang begitu besar sejak kita lahir. Waktu kita kecil kita punya dorongan yang besar, kalau besar nanti saya mau jadi apa gitu ya, tapi kita tidak
memiliki jawaban yang pasti saat itu. Oke, kita maunya jadi apa? Tapi saya suka ini. Nah, hal-hal yang seperti itulah yang perlu kita lakukan. Oke, kita melakukan apa yang kita suka lakukan. Kita tahu area kehidupan kita di mana kita paling puas. Kemudian apa yang harus kita lakukan? Seperti yang disampaikan oleh Joseph Jaworski dalam bukunya Synchronicity: The Inner Path of Leadership. Buku ini adalah buku yang luar biasa sekali. Saya mendapatkan rekomendasi dari beberapa buku tentang buku ini. Jadi I'm looking for this book too. Okay? Dia mengatakan it is a call to service. Itu adalah panggilan untuk melayani. Giving our life over to something larger than ourselves. Menyerahkan hidup kita pada sesuatu yang lebih besar dari diri kita. The call to become what we were meant to become. Panggilan untuk menjadikan diri kita sesuatu yang lebih penting atau makna yang seharusnya kita jalani. The call to achieve our vital design. Ya, panggilan untuk mencapai kita ini didesain untuk menjadi orang seperti apa, memberikan makna seperti apa. Oke, itu adalah panggilan-panggilan jiwa kita. Itu adalah purpose yang perlu kita wujudkan. Oke. Nah, menemukan purpose ini bukan sesuatu yang bisa kita capai dalam waktu 5 menit. Ya, ini membutuhkan refleksi diri kita secara mendalam, pertanyaan-pertanyaan ke dalam diri kita yang mana kita terus menggali dan bertanya terus-menerus supaya kita bisa mencapai ini, supaya kita bisa menemukan purpose kita. Ya. Kita perlu membawa catatan kemana saja, oke? Karena ketika kita berpikir dengan menulis, kita berpikir di atas kertas, kita akan memiliki arahan pikiran yang lebih baik. Kita akan mengeluarkan ide-ide yang lebih baik, oke? Ketika Anda ingin brainstorm, ketika Anda ingin mendapatkan tujuan-tujuan tertentu, jangan hanya berpikir di kepala, tapi tuliskan. Dengan menuliskan, kita akan berpikir jauh lebih cepat. Dengan menuliskan, kita akan berpikir jauh lebih sistematis. Dan ada sebuah istilah yang akan kita bahas dalam buku ini yang disebut dengan mind the gap. Mind the gap adalah bagaimana proses berpikir kita. Dengan menuliskan juga akan membuat kita mengisi gap pemikiran kita dengan baik. Dan kita akan berpikir dengan lebih baik. Untuk hal ini, kita akan bisa menemukan purpose-nya kita. Oke. Kemudian pada saat Anda melakukan sesuatu, Anda catat apa yang Anda rasakan. Apakah ada antusiasme? Apakah ada dorongan yang luar biasa? Apakah ada sesuatu yang membuat Anda sangat antusias atau biasa saja? Jadi Anda mulai mencatat kegiatan-kegiatan yang Anda lakukan dan memberikan makna ke dalam diri Anda. Jika makna-makna tertentu memberikan Anda kekuatan, antusiasme, semangat, Anda perlu memberikan perhatian lebih di kegiatan-kegiatan tersebut. Oke? Kemudian, Anda bisa duduk dan mengingat kembali impian-impian masa kecil Anda. Oke? Waktu Anda kecil, Anda terdorong untuk melakukan apa, Anda suka melakukan apa, Anda ingin membantu orang seperti apa. Ingat kembali impian masa kecil Anda. Kemudian, apa yang Anda tuliskan ini, Anda lihat satu persatu, Anda meditasikan, Anda refleksikan, cari waktu untuk bermeditasi, pikirkan, renungkan, rasakan bagaimana rasanya jika Anda melakukan apa yang Anda lakukan. Oke? Jika itu memberikan kepuasan diri, kebebasan, jika itu menjadikan diri Anda yang jauh lebih baik, jika itu membuat diri Anda lebih besar, terdorong untuk melakukan hal yang lebih besar daripada diri Anda, maka itu adalah purpose Anda. Oke? Kemudian ada yang disebut dengan value maps. Nah, value maps ini sangat menarik. Kalau Anda bisa, segera siapkan catatan Anda, karena saya akan membacakan di value-value apa yang bisa menjadi sesuatu yang pegangan hidup Anda, kompas atau peta hidup Anda yang mana Anda akan melakukan segala sesuatu dengan berbasis pada value-value ini. Oke, saya akan membacakan. Terus terang, buku ini sangat-sangat luar biasa. Saya sangat menyukai buku ini. Dan buku ini sangat mendalam, walaupun bukunya
berbentuk buku saku, tapi pembahasannya sangat-sangat mendalam. Saya akan bacakan beberapa value. Anda bisa catat, dan ini akan menjadi patokan Anda. Di akhir sesi nanti saya akan membacakan sebuah contoh bagaimana seseorang bernama Helen, dia menemukan purpose-nya dan menentukan value-value urutan dalam kehidupannya. Oke? Saya tidak akan menuliskan keluar karena lebih baik Anda membeli buku ini, memiliki buku ini, karena buku ini saya yakin jika Anda membacanya dan Anda menerapkan step by step yang disampaikan oleh buku ini, Anda akan mengubah kehidupan Anda dengan luar biasa. Oke? Accountability. Oke, kita mulai value-value yang bisa saja menjadi value terpenting dalam kehidupan Anda. Oke? Supaya Anda lebih mudah, maka Pak Michael mengatakan piramida Maslow ini sepertinya ada di buku Bahagia Itu Dipraktekkan. Ya, saya rasa itu. Kalau kita bicara tentang kepuasan diri, kebahagiaan, pasti kita akan membahas tentang piramida Maslow ini. Oke, so saya akan bacakan value-value-nya. Kalau Anda bisa Anda catat. By the way, Pak Yadi, Anda itu ibu, Pak. Ibu Anda, bukan Pak Anda. Oke, yang pertama accountability. Yang kedua, ambisi. Yang ketiga, behaving morally, berarti Anda menjalani hidup secara nilai-nilai moral. Kemudian, being competitive. Saya langsung pakai bahasa Inggris saja untuk mempersingkat waktu. Oke. Being creative. Being like. Belonging. Broad vision. Care for environment. Caution. Community service. Control. Cooperation. Courage, dialogue, domain balance, baik physical, emotional, mental maupun spiritual, kemudian efisiensi, empati, enthusiasm. Jadi value-value yang saya bacakan ini ketika langsung klik, Anda boleh mencatat itu. Fairness, family, flexibility, love, gentleness, harmony, honesty, humor atau fun, image, how you see others, image ini, independence, kebebasan, integrity, knowledge, meaning, nutrition, openness, perseverance, personal development, ya, salah satu nilai hidup saya adalah personal development, physical exercise, pride, productivity, respect, responsibility, reward, security, self-discipline, self-improvement, focus, forgiveness, kemudian friends, future generations, kindness, learning, social responsibility, status, trust, wealth, kekayaan, wisdom, work-life balance. Nah, Anda perlu menuliskan value-value ini. Jika Anda miss hal-hal yang yang saya bacakan, Anda bisa mencari di Google life values apa aja, dan Anda mulai menuliskan, memilih 10. Yes, buku ini full English. Mostly saya akan membedah buku Inggris ya. Nanti ke depan jika saya menemukan buku berbahasa Indonesia yang bagus, yang memberikan dampak besar, maka saya akan bedah buku bahasa Indonesia. Oke? Value di Google, di internet, dan mulai tuliskan, mulai pilih 10 value apa yang paling penting dalam kehidupan Anda. Oke? Anda perlu memilih 10 value. Ada yang bahasa Indonesia? Saya nggak tahu buku ini sudah diterjemahkan atau belum. Semoga nanti penerbit buku Aquarius akan menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia. Oke? Atau kalau Anda mau mencari yang bahasa Indonesia, Anda bisa Google ya nilai-nilai hidup. Nah, saya rasa akan ada blog tentang nilai hidup seseorang. Nah, Anda mulai pilih nilai hidup, Anda pilih 10 ya, tidak mesti langsung menemukan 10 itu. Kadang-kadang kita perlu
kontemplasi. Kadang-kadang kita perlu merenung, apakah ini benar-benar nilai hidup yang penting buat saya? Apakah ini sesuatu yang bisa berdampak besar dalam kehidupan saya? Jadi, Anda cari, kemudian pilih 10, oke? Pilih 10 yang memberikan Anda perasaan yang memberikan dampak besar dalam kehidupan Anda, memberikan klik ya, seperti itu. Anda pilih 10 value tersebut. Oke, sekarang kita lanjutkan. Saya akan kembali share mind mapping saya. Ya, kalau boleh bedah buku tentang trading. Boleh, kalau Anda ingin membedah buku tentang trading, nanti saya akan mengundang pakar trading untuk membedah buku sehingga Anda bisa mendapatkan manfaat di dunia trading. Oke, one day kita akan lakukan itu. Kemudian, setelah kita menemukan value map kita bisa menemukan 10 hal yang penting, yang menjadi prioritas hidup kita, yang menjadi kompas hidup kita, yang menjadi bahan bakar kita, bagaimana kita menjalani kehidupan kita. Anda perlu mengurutkan mana yang paling penting. Dari nomor 1, kemudian nomor 2 apa yang paling penting, nomor 3 sampai nomor 10. Oke? Nah, untuk memprioritaskan hal ini, Anda seperti sebuah kompetisi ya, sebuah tabel 1 sampai 10 ke bawah, value-nya, value 1, value 2, value 3, value 4. Tidak usah berurutan, tidak masalah. Ini adalah tabel untuk menentukan prioritas Anda. Oke, saya belajar tabel ini dari workshop Becoming a Money Magnet beberapa tahun yang lalu. Jadi Anda buat tabel 10 baris ke bawah, kemudian 10 kolom ke kanan ya. Dan Anda tuliskan kolom pertama, baris pertama value pertama, value kedua, kemudian di kolom juga value 1, value 2, sampai value ke-10. Lalu Anda bandingkan value 1 dan value 2, mana yang lebih penting. Anda tuliskan angkanya. Kalau misalkan value 1 dan value 2, yang lebih penting adalah value 2, Anda tuliskan 2. Kalau kemudian value 1 dan value 3, mana yang lebih penting? Kalau misalkan Anda merasa bahwa value 1 lebih penting, Anda tuliskan angka 1 di cross-section antara baris pertama dan kolom ketiga. Oke? Jika Anda menemukan bahwa value 1 dan value 4 ketika Anda bandingkan lebih penting value 1, Anda tuliskan angka 1 di cross section antara baris pertama dan kolom keempat. Dan seterusnya sampai tabel ini penuh, maka Anda akan menghitung angka-angka mana yang paling banyak. Angka yang paling banyak menunjukkan bahwa itulah prioritas Anda. Itulah hal yang paling penting dalam kehidupan Anda. Jadi Anda bisa mengurutkan dari 1 sampai 10. Oke? Pak Michael, nanti saya akan jawab ya Pak. Kemudian setelah Anda menemukan 10 hal itu, berarti Anda sudah menemukan kompas kehidupan Anda. Anda sudah tahu apa yang paling penting dalam kehidupan Anda. Anda bisa menjalankan hidup Anda berdasarkan value-value itu. Ya, jadi begitu Anda menemukan prioritas 1 sampai 10 secara berurutan, jalani kehidupan Anda, jadikan itu sebagai kompas kehidupan. Buat itu adalah sesuatu yang menjadi prioritas utama Anda satu persatu, dijalankan sesuai dengan urutan itu. Maka dengan demikian hidup Anda akan semakin sederhana, semakin mudah untuk memberikan dampak kepada banyak orang. Oke? Baik. Kembali. Oh, setelah 10 hal ini ya, sebelum lupa. Setelah 10 hal ini Anda prioritaskan, Anda tuliskan di sebuah kertas, mungkin Anda bisa menuliskan seukuran kartu pos atau A5, satu kartu atau satu kertas, masukkan satu value. Satu kartu atau satu kertas, Anda masukkan satu value, Anda tuliskan, Anda hiasi itu dengan sesuatu yang sangat bermakna, yang Anda bisa relate, yang bisa menyentuh emosi Anda tempelkan berdasarkan urutan di tempat-tempat yang selalu Anda lihat. Dengan demikian, ini akan menjadi patokan Anda, akan menjadi acuan Anda, bagaimana Anda menjalani kehidupan Anda. Ini disebut dengan creating value dan membuat sebuah map atau kompas kehidupan kita. Oke? Tentang kompas kehidupan, saya membaca satu buku yang sangat menarik, ya beberapa tahun lalu, dari Stephen Savero, judulnya We Shall Why You Work.
bersiul sambil bekerja. Artinya orang yang bekerja ini pasti sangat happy sampai dia bisa bersiul. Oke? Kemudian bagaimana kita akan memberikan value? Bagaimana kita akan menambah value kepada orang lain? Apakah kita akan menjalani peran sebagai difference driver? Apakah kita akan menjalani peran sebagai difference deliverer? Atau kita akan menjadi beneficial atau kita ingin menjadi beneficial presence, oke? Sampai lupa namanya ya. BP ini adalah beneficial presence. Bagaimana Anda akan menjalani value tersebut, oke? Kemudian Anda perlu membuat sebuah konsep yang jelas bagaimana Anda akan memberikan makna ke dalam kehidupan kita, oke? Cukup lama menemukan konsep ini dan memberikan makna, memberikan dampak kepada banyak orang buat saya sendiri. Setelah 5 tahun saya mengajar baca kilat, saya mulai melihat bahwa, oh ternyata di Indonesia sangat rendah sekali kegemaran membacanya. Well, saya sudah tahu sejak lama, tapi tidak pernah mengkorelasikan, karena selama itu saya mengajar hanya sebagai sesuatu yang benar-benar passion saya, hobi saya. Ketika saya taruh di atas panggung, sakit pun saya bisa sembuh, gitu ya. Turun panggung saya sakit lagi, oke? Tapi mulai saya melihat ada sesuatu yang perlu kita lakukan, perlu saya lakukan untuk membangun Indonesia dengan membaca. Jadi konsep make a difference yang saya buat adalah membangun Indonesia dengan membaca, dan itulah yang membuat saya membuat Aquarius Note, ringkasan-ringkasan buku internasional bestseller. Itu juga yang membuat saya terdorong untuk membuat konsep bedah buku ini. Jadi ini adalah stimulus yang terjadi dalam kehidupan saya, dan bedah buku ini terus berjalan. Kemudian Anda perlu membuat sebuah brand yang akan terus-menerus Anda bangun relasi emosi dengan orang-orang yang Anda sentuh kehidupannya. Oke? Itu tentang finding purpose. Oke, buku ini benar-benar sangat menarik karena kalau Anda membacanya dan menerapkannya, ini benar-benar bisa memberikan dampak yang luar biasa buat Anda. Oke? Oh, nah, rupanya ada di bab selanjutnya, tapi saya sudah jelaskan di barusannya. Jadi setelah Anda menemukan 10 hal itu, ingredientnya apa? Pilih 10, kemudian prioritas 1 sampai 10, lalu masukin ke dalam postcard ya. Saya ingat saya sudah bikin mind mappingnya, kok tiba-tiba nggak ada. Nah, ini menariknya kita menerapkan proses membaca dengan sistem baca kilat. Begitu kita membaca kilat, pemahaman kita akan muncul dengan sendirinya, kita akan ingat lebih banyak, kita bisa menjelaskan lebih baik, dan kita bisa mengaitkan banyak hal, banyak pemikiran yang, pemahaman yang ada di dalam diri kita. Jadi sesuatu yang sangat kuat, sehingga proses membaca menjadi sangat efektif buat kita dan tidak sia-sia. Oke? Nah, langkah selanjutnya dalam membuat kompas dan peta kehidupan adalah setelah Anda mengurutkan 10 prioritas value Anda, dan Anda tuliskan itu ke dalam kartu pos atau kertas berukuran A5, dihiaskan dan ditempel di tempat-tempat yang mudah terjangkau. Yang ketiga adalah Anda latih menulis obituary. Oke, Anda perlu menulis obituary atau surat kematian, surat wasiat. Obituary ini adalah pesan kematian dari 3 orang ya. Anda perlu menuliskan dari 3 orang. Yang pertama adalah dari anak Anda. Oke. Yang kedua adalah dari pasangan Anda. Jadi kalau Anda wanita, suami Anda. Kalau Anda pria, berarti Anda menuliskan, Anda harus tulis sendiri ya, wasiat dari istri Anda. Oke. Saya akan bacakan contoh surat wasiat. Oke. Sebentar. Rasanya saya sudah menandai kok hilang. Surat wasiat dari diri kita, tapi kita tulis atas nama anak kita, oke. Kemudian atas nama pasangan kita, kemudian atas nama teman kita, college terbaik kita, oke. Jadi orang-orang yang menyentuh kehidupan kita secara dekat, ya, dia bisa memberikan Anda surat atau pesan kematian
untuk menghargai Anda. Anda ingin dihargai seperti apa? Oke? Jadi surat wasiat Anda, seperti pesan kematian Anda, orang-orang melihat Anda seperti apa? Oke? Rasanya ada di bab 8. Where is it? Well, sebentar saya akan temukan ya. Sementara itu kita lanjutkan dulu. Oh, oke. Ketemu. Ya, betul. Kita ingin waktu kita meninggal, jadi so sorry saya harus mengatakan ini. Seandainya Anda meninggal, kemudian ada anak Anda yang ingin menyampaikan sesuatu untuk kehidupan Anda, yang menyampaikan bahwa kesan-kesan positif Anda, dampak yang diberikan Anda kepada dunia ini itu seperti apa. Contohnya, obituary yang dituliskan oleh M, ya, katakanlah M adalah nephew-nya dia, ya, ponakannya dia. Jadi saya bacakan singkat saja. Helen once heard me telling a friend she was cool. She tapped me on the shoulder and said, "I'm not trying to be cool. The whole point, people who try to be cool never are." And Helen was cool because she could connect with us from when we were kids and right through our young teenage years. She was great to be with, and we look forward to seeing her. She was amusing and had a great knack of mimicking other people's voice. She helped me a lot during my exam. I remember her most for making us laugh, especially in situation when we were trying to be serious. Jadi, ini surat yang sudah dipersingkat ya. Jadi, seandainya ada anak Anda atau ponakan Anda yang akan menyampaikan kesan mereka pada saat Anda hidup, maka seperti apa surat yang ingin disampaikan? Oke, Anda perlu menuliskan 3 surat ini. Satu yang akan dibacakan oleh anak Anda atau nephew Anda atau ponakan atau siapapun. Yang kedua adalah yang ditulis oleh pasangan Anda. Dan yang ketiga adalah teman dekat Anda. Oke, bisa teman kerja, bisa teman bermain, bisa sesuatu yang seseorang yang sangat dekat dengan Anda. Jadi Anda tuliskan seperti itu. Kemudian Anda yang terakhir untuk menjadikan mendapati sebuah kompas kehidupan adalah Anda perlu menuliskan surat kepada seseorang yang lebih muda dari Anda. Kalau misalkan Anda masih muda, Anda bayangkan Anda sudah berusia 75 tahun. Oke? Dan Anda sedang ingin menuliskan sebuah surat yang mana anak muda ini yang akan membaca surat Anda ini adalah orang yang mirip dengan Anda pada saat Anda menjalani kehidupan Anda pada saat muda. Oke? Anda tahu strugglingnya dia seperti apa. Anda tahu prioritas hidupnya seperti apa. Anda tahu dia salah jalannya seperti apa. Anda tahu value-value yang dia langgar seperti apa. Karena Anda memahami dia. Oke? Jadi Anda tuliskan sebuah surat yang menginspirasi anak muda ini, yang mana anak muda ini haruslah orang yang Anda bisa relate secara emosional. Artinya Anda memahami situasinya dia. Karena dia menjalani kehidupan yang mirip dengan Anda. Pandangan-pandangan dia mirip dengan pandangan Anda waktu Anda masih muda. Jadi kalau Anda sudah tua, berusia 75 tahun, misalkan Anda tambahin 10 tahun, ya, jadi 85 tahun. Tapi kayaknya nggak ada deh orang 75 tahun ikut webinar ini ya. Baik, kemudian karakter di sini menurut Oscar Wilder, bukan karakter tapi starting point-nya kita, langkah awal kita untuk bisa menemukan passion. Wow, sudah jam 8.50. Start point-nya kita untuk bisa menjalani purpose life kita adalah dengan karakter. Karakter dan purpose ini adalah sesuatu yang seperti ayam dan telur, siapa duluan, karena karakter membangun purpose membangun karakter membangun courage juga membangun karakter. Oke, karakter pertama yang perlu kita kembangkan adalah responsibility. Bagaimana kita bertanggung jawab atas apa yang terjadi dalam kehidupan kita take charge, kemudian being yourself. Karakter yang kedua adalah being yourself.
kita menghadapi berbagai tantangan, kita menghadapi berbagai situasi. Bagaimana caranya supaya kita tetap being ourselves tanpa menjadi orang lain. Ketika situasi kehidupan berubah, kita berusaha untuk menjadi orang lain, itu tidak benar sama sekali. Oke? Kemudian conscience ini adalah mengikuti hati nurani. Mengikuti hati nurani. Hati nurani inilah yang membedakan, yang memberitahu Anda apa yang baik, mana yang tidak baik, mana yang adil, mana yang tidak adil, mana yang salah, mana yang benar, mana yang ya just, unjust, juga adil, tidak adil, helpful, mana yang membantu, mana yang melukai, mana yang selfless, mana yang selfish, ya mana yang loving, mana yang hate, mana yang salah atau kepura-puraan, mana yang true atau genuine, mana yang caring dan mana yang tidak caring. Itu semuanya hati nurani yang melakukannya. Nah, courage adalah karakter yang sangat penting. Oke? Courage adalah sesuatu yang memiliki korelasi langsung antara ketakutan dan kekuatan kita menghadapi ketakutan itu. Oke? Jadi semakin besar ketakutan yang kita semakin besar kekuatan yang kita miliki untuk mengatasi ketakutan yang kita hadapi, maka semakin besar courage atau keberanian kita. Courage dibutuhkan untuk membuat kita keluar dari zona nyaman dan menghilangkan momen inersia. Dalam hukum fisika artinya inersia artinya kalau kita diam, kita akan cenderung diam. Ya. Kalau kita bergerak, benar bergerak akan cenderung bergerak. Jadi inersia bisa momentum, inersia juga bisa menjaga kita tidak bergerak. Nah, courage juga akan membangun karakter kita. Ini yang saya sebut dengan ayam dan telur. Kalau Anda membangun karakter, akan terbangun courage. Kalau Anda membangun courage, karakter juga akan terbentuk. Oke, mind the gap. Mind the gap di sini artinya kita memberikan jeda pada diri kita sendiri sebelum kita memberikan respon. Oke? Memberikan jeda pada diri kita sendiri sehingga kita bisa memberikan respon yang sangat bermakna, memberikan respon yang tepat. Oke? Kemarin saya baru meeting dengan pemegang saham dari penerbit buku Aquarius dan kami membahas tentang sesuatu yang disebut dengan mind the gap. Mind the gap juga dibahas dalam buku Les Perot yang judulnya 3 seconds. Oke, 3 detik. 3 detik itu maksudnya adalah sebelum kita memberikan respon, kita tunggu dulu 3 detik sehingga akan ada pemikiran kedua, akan ada pemikiran ketiga yang membuat kita bisa memberikan respon yang lebih bermakna kepada situasi yang sedang kita hadapi. Oke, itu juga perlu kita, itu perlu courage untuk melakukannya, karena terkadang kita menghadapi sebuah stimuli, maka otomatis kita akan memberikan respon langsung tertentu, dan biasanya respon-respon itu akan membuat kita menyesal suatu hari. Oke, courage stand for something, apa yang kita bela dalam kehidupan kita, itu juga membutuhkan keberanian. Courage untuk bertanggung jawab yang pada harapan-harapan kita, pada antusiasme kita, pada self-confidence kita, dan pada energi yang bergejolak dalam diri kita, yang mendorong kita untuk melakukan perbedaan yang bermakna. Jadi, courage, keberanian untuk bertanggung jawab, mengambil alih bahwa ini perlu saya jalankan. Oke? Courage juga dibutuhkan untuk menghadapi penolakan. Oke? Ketika Anda ingin melakukan sesuatu yang bermakna, pasti ada orang yang menghalangi Anda, pasti ada orang yang mengejek Anda, pasti ada orang yang mempermainkan Anda, pasti ada orang yang tidak setuju dengan Anda. Oke? Sepanjang kehidupan saya, kayaknya banyak orang yang melakukan seperti itu. Tapi kalau saya stop, maka saya stop untuk memberikan makna kepada banyak orang, membantu kehidupan banyak orang yang lain. Jadi kita perlu courage untuk menghadapi itu. Courage untuk menghadapi kegagalan dalam kehidupan kita. Tidak semua hal yang kita lakukan itu sukses. Oke? Baru-baru ini saya melihat ada seorang motivator yang saya kenal. Salah satu bisnisnya harus ditutup karena tidak sesuai dengan planningnya dan gagal. Okay? Tapi kita perlu keberanian untuk menghadapi itu. Dan saya melihat keberanian yang luar biasa, kebesaran hati yang luar biasa untuk menerima kegagalan seperti itu. Jika kita bisa melakukannya, maka kita bisa move on dan kita bisa melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita. Oke? Okay? Courage juga dibutuhkan untuk membuat kita bisa bertahan. Karena misi dalam hidup Anda, ingin melakukan sesuatu yang bermakna dalam kehidupan Anda, itu membutuhkan waktu yang sangat panjang. Jadi
Courage akan dibutuhkan untuk mempertahankan misi hidup Anda dan mewujudkannya. Oke? Jadi kita perlu memberikan waktu-waktu untuk menumbuhkan, untuk membuat apa yang kita lakukan bisa menghasilkan. Kadang-kadang mungkin kita sudah melakukan banyak hal, tapi tidak kelihatan. Ya, saya jadi ingat cerita tentang bambu Cina. Anda menanam bambu Cina, belum tentu dalam 2 tahun bambu Cina itu akan tumbuh. Tapi dia bertumbuh ke dalam. Dia membangun fondasi-fondasi yang sangat kuat. Setelah 5 tahun, dalam 2 bulan saja setelah 5 tahun itu, bambu ini akan tumbuh dengan sangat tinggi. Jadi kita perlu keberanian untuk bisa bertahan cukup lama dan mewujudkan itu terjadi. Kita juga membutuhkan keberanian untuk bertindak. Kita juga membutuhkan keberanian untuk melayani. Nah, untuk bisa mengembangkan keberanian Anda bisa melakukan sebuah teknik dari NLP yang disebut dengan anchoring. Oke, ketika Anda merasa diri Anda tidak terhentikan, buat sebuah gerakan, atau mungkin Anda menyatukan jari Anda, atau Anda mengepalkan tangan Anda dan taruh itu di dada Anda sambil menepuk dada Anda, oke? Seperti ini, oke? Ya, Anda apa ya? Gimana menjelaskannya? Oke, saya buka dulu video saya. Oke, Anda membuat anchor, misalkan ketika Anda merasa diri Anda tidak terhentikan, oke, itu akan ketika Anda sedang down, Anda hidupkan anchor Anda. Kalau dalam baca kilat saya sebut itu sebagai shortcut. Anda hidupkan shortcut Anda, maka Anda akan merasakan kembali energi positif, merasakan kembali hal yang membuat Anda tidak terhentikan. Oke, balik ke mind mapping dan waktunya sudah mau jam 9. Oke. Nah, bergerak dari why, how, atau purpose ke bagaimana atau tekniknya. Hal yang paling penting perlu kita ingat adalah, yang paling penting adalah niat kita. Apa sih niat kita? Kenapa kita ingin melakukan ini? Why-nya kita, oke? Adding value, nilai-nilai apa yang ingin kita tambahkan pada orang lain, manfaat apa yang ingin kita berikan pada banyak orang, oke? Saya sangat berharap bahwa bedah buku ini memberikan manfaat dalam kehidupan Anda dan Anda bisa bertumbuh, dan saya ingin sekali Anda juga terdorong untuk membaca buku yang saya bedah ini sehingga Anda mencapai tujuan personal Anda. Oke? Memberikan nilai kepada keluarga, memberikan nilai kepada planet. Oke? Memberikan nilai juga bisa menjadikan diri kita sebagai seorang pemimpin, karena tugas seorang pemimpin yang paling pertama adalah menambah nilai, memperbesar orang lain, membuat kehidupan orang lain bermakna, membuat kehidupan orang lain menjadi bisa melakukan sesuatu yang tadinya dia tidak yakin dia bisa, dia menjadi bisa lakukan. Berarti kita sedang menambahkan makna pada kehidupan orang lain, dan itu akan itu adalah salah satu cara kita menyentuh kehidupan banyak orang, oke? Yaitu menjadi pemimpin yang benar-benar luar biasa. Oke, buku-buku tentang kepemimpinan, saya menyarankan buku dari John C. Maxwell, 5 Levels of Leadership. Oke, hal kedua yang dilakukan oleh seorang leader adalah dia menciptakan leader lain. Jadi apapun yang dia lakukan, baik dalam perusahaan, komunitas, atau apapun, dia menciptakan leader-leader baru itu bertumbuh. Dia mengembangkan leader-leader itu, dan itulah cara seorang leader menciptakan makna. Oke, kita juga bisa menciptakan makna lewat ide-ide penting dalam kehidupan kita. Oke, ide seperti bedah buku, ide seperti melakukan donasi kepada orang-orang tertentu, kepada wilayah-wilayah tertentu, itu juga bisa. Oke. Difference imperative adalah sesuatu yang mendorong orang untuk bertindak, mendorong orang untuk menciptakan nilai kehidupan kepada banyak orang lain, kepada orang banyak, oke? Dan difference imperative ini terdiri dari 3 kekuatan. Kekuatan pertama adalah purpose dan passion Anda, jadi tujuan dan juga hasrat dalam diri Anda. Power of stimulus, apa yang terus memotivasi Anda. Misalkan power of stimulus saya adalah mengetahui bahwa Anda mendapatkan manfaat. Itu membuat saya akan bedah buku lebih sering. Tidak kadang-kadang membedah buku dalam kondisi pekerjaan yang begitu hektik, itu tidak mudah. Ketika mengetahui bahwa Anda akan hadir, Anda akan mendapatkan manfaat, itu sudah membuat saya jauh-jauh lebih semangat. Oke? Dan kita perlu memiliki konsep yang sangat jelas. Apa yang ingin kita lakukan kepada banyak orang. Oke? Dan
Percayalah bahwa segala sesuatu itu tidak mudah karena Anda akan menghadapi tantangan. So, Anda perlu komitmen, mempertajam komitmen Anda terus-menerus untuk mengembangkan diri Anda, menjadikan diri Anda lebih baik. Misi Anda kadang mudah, tapi Anda harus terus-menerus mempertajam komitmen Anda. Oke? Hal yang paling penting, hal yang bisa menggerakkan adalah konsepnya. Ingin membangun Indonesia lewat membaca itu adalah sesuatu yang mendorong saya. Tapi bagaimana konsepnya? Itu membutuhkan waktu yang tidak singkat sampai beda buku ini keluar, sampai Aquarius Note keluar, sampai ada certified trainer baca kilat hadir untuk membantu Anda bisa menguasai baca kilat di berbagai kota di Indonesia. Jadi konsep pekerjaan, konsep bagaimana Anda ingin memberikan makna kepada kehidupan komunitas maupun gerakan-gerakan yang akan Anda lakukan, itu tidak serta-merta karena Anda sudah tahu purpose Anda langsung bisa menemukan konsep yang tepat. Oke? Ini perlu kita godok terus-menerus. Oke? Anda perlu bikin goal, tapi jangan sampai Anda melekat, ya. Melekat pada goal itu. Ya. Jika Anda ingin membaca sebuah buku yang sangat menarik tentang goal setting, saya menyarankan Anda baca buku Goal Free Living. Seingat saya, beberapa tahun yang lalu, Alex Media sudah menerjemahkan buku Goal Free Living ke bahasa Indonesia. Oke, but ya, kita akan pilih waktu sekitar akhir tahun nanti, saya akan membahas Goal Free Living untuk mempersiapkan diri Anda membuat resolusi tahun baru. Oke, Goal Free Living ini membahas tentang tema kehidupan kita, tema tahunan kita seperti apa, dan membuat diri kita tidak melekat pada goal-goal tertentu. Oke? Well, untuk menutup bedah buku malam ini, ya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, saya akan membacakan kutipan dari Martin Luther King. Oke? Yang pertama, saya akan membacakan kutipan dari Martin Luther King. Yang kedua, saya akan membahas ada beberapa pertanyaan yang perlu kita jawab supaya kita bisa menemukan purpose, supaya kita bisa menyiapkan hal-hal penting dalam kehidupan kita untuk menjalani kehidupan yang bermakna. Jadi setelah kutipan ini mungkin Anda perlu mencatat pertanyaan-pertanyaan ini yang bisa Anda tanyakan pada diri Anda dan Anda jawab serta menemukan purpose Anda. Oke? Baik, yang pertama tentang kutipan yang dituliskan oleh Martin Luther King. Setiap orang bisa menjadi luar biasa, karena setiap orang bisa melayani. Anda tidak perlu memiliki gelar sarjana untuk melayani. Oke? Anda tidak perlu pakar di bidang tertentu, Anda tidak perlu menjadikan subjek Anda atau kata kerja yang Anda miliki disetujui orang lain supaya Anda bisa melayani. Anda tidak perlu itu. Anda tidak perlu tahu Plato, Anda tidak perlu kenal Aristoteles untuk bisa melayani. Anda tidak yang Einstein sampaikan, Anda tidak perlu tahu teori relativitasnya Einstein untuk bisa melayani. Anda tidak perlu tahu hukum termodinamika kedua untuk bisa melayani. Anda hanya perlu hati yang mulia, jiwa yang dipenuhi oleh cinta untuk melayani. Itu Martin Luther King ya, yang disampaikan oleh Martin Luther King. Jadi terharu sendiri. Oke. Nah, untuk menutup bedah buku ini, sebelum saya memberikan satu kuis terakhir untuk mendapatkan buku The Innovative Mind, saya akan bacakan pertanyaan dan Anda perlu menjawab pertanyaan ini untuk menemukan passion, purpose, dan bagaimana Anda akan bermakna bagi saya jadi ketawa baca pertanyaannya. Bermakna bagi kehidupan Anda. Oke. Baik, fokus. Pertanyaan pertama. Do I need to identify my high-octane gut-felt values? Oke. Apakah saya perlu menemukan atau mengidentifikasi value terpenting saya, yaitu kita melis 10 value tersebut. Oke.
Apakah saya perlu mengidentifikasi high octane value-nya saya, value tertingginya saya? Nomor 2, apakah saya perlu memahami secara dengan sangat jelas ya, tujuan saya, my purpose. Apakah saya perlu memahami dengan sangat jelas tujuan hidup saya? Nomor 3, saya perlu memilih domain, saya ingin berperan di mana. Oke? Saya memilih domain untuk mengembangkan kebiasaan membaca, misalkan. Oke? Do I need to build depth of character? Apakah saya perlu membangun karakter yang mendalam, mengembangkan keberanian dan hati nurani? Oke? Apakah saya perlu membangun karakter yang mendalam, mengembangkan keberanian dan hati nurani? Kemudian, apakah saya perlu memilih stimulus apa yang membuat saya termotivasi untuk terus melakukan ini? Oke? Apakah saya perlu mengidentifikasi nilai-nilai yang relevan yang akan saya bangun menjadi sebuah konsep yang menarik? Oke, jika Anda menjawab pertanyaan ini, maka Anda akan langsung menyusun apa yang disampaikan oleh buku ini. Tapi saran saya tetap baca buku ini karena dia akan membawa Anda jauh mendalam. Oke, 2 pertanyaan terakhir. Do I need? Apakah saya perlu mulai membangun sebuah brand yang cepat, yang positif, yang memiliki koneksi emosi dengan orang-orang yang saya sentuh kehidupannya? Oke, pertanyaan terakhir. Apakah saya perlu menentukan batas waktu? Apakah saya perlu menentukan batas waktu? Oke, ini adalah pertanyaan-pertanyaan terselubung yang harus dijawab dengan ya dan iya, saya perlu lakukan itu sekarang. Oke, nah Bapak Ibu, apakah Anda mempelajari hal penting? Apakah Anda mendapatkan manfaat dari bedah buku malam ini? Jika iya, please share apa yang Anda dapatkan di sosial media Anda. Jelaskan kita ada bedah buku setiap hari Kamis malam dan semoga kita bisa menyentuh kehidupan banyak orang. Apa yang Anda share di sosial media akan menyentuh kehidupan orang lain dan kita akan one day membangun Indonesia dengan membaca. So, oke. Door prize selanjutnya adalah satu hal apa yang ingin Anda dari bedah buku malam ini? Apakah itu menuliskan value-value Anda, menemukan purpose Anda, atau mungkin Anda sudah ingin menemukan domain Anda. Oke, apa satu hal yang ingin Anda lakukan malam ini setelah bedah buku ini, sesuai dengan bedah buku ini? Apa satu hal yang ingin Anda lakukan malam ini untuk menemukan hal apa yang bisa Anda terapkan dalam kehidupan ini sehingga Anda bisa menjalani kehidupan yang bermakna? Oke? Saya tunggu jawaban Anda dan minggu depan kita akan membahas satu buku yang sangat menarik, judulnya The Miracle Morning. The Miracle Morning, The 6 Habits That Will Transform Your Life Before 8 a.m. Berarti ini adalah tentang 6 kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang sukses sebelum jam 8 pagi. Oke, kita akan membahas buku ini minggu depan pada tanggal 3 November. By the way, pada tanggal 3 November saya tidak bisa Facebook Live, yang bisa saya lakukan adalah webinar live saja. Dan Anda bisa mendaftarkan diri Anda di webinar live. Saya akan kabarkan lewat Facebook maupun lewat email, ya, sehingga Anda bisa mengakses webinar minggu depan bedah buku The Miracle Morning. Oke, sambil menunggu jawaban Anda, Miracle Morning ini buku yang sangat menarik, buku yang akan membangun kebiasaan kita, membangun motivasi kita, membangun energi dan fokus kita dengan memiliki 6 kebiasaan ini. Oke? Baik. So, apa satu hal yang ingin Anda lakukan malam ini yang Anda dapatkan dari bedah buku malam ini? Apakah itu menemukan value maps? Apakah itu memprioritaskan? Apakah itu Anda menuliskan surat kematian? Apakah Anda mau menuliskan tujuan Anda? Oke? Apakah Anda ingin menemukan domain tempat Anda memberikan dampak? Oke, ada 2 pertanyaan di sini. Pak, bisa diberikan kesimpulan
membuat perubahan bermakna dengan value maps? Oke, membuat perubahan bermakna dan value maps kaitannya seperti ini. Anda bisa membuat perubahan yang bermakna karena value-value Anda. Value kita masing-masing berbeda. Value saya salah satunya adalah pengembangan diri. So that's why saya bergerak di bidang pengembangan diri. Saya memiliki event organizer, saya memiliki penerbit buku, saya memiliki pelatihan yang mengubah kehidupan banyak orang. Oke, jadi value kita yang kita junjung tinggi apa sehingga kita bisa melakukan value kita dan memberikan dampak kehidupan kepada banyak orang. Oke. Pertanyaan dari Pak Michael, apakah Pak Agus pernah baca buku The Secret Rhonda Byrne? Yes, begitu buku itu keluar, saya baca. Karena itu sangat-sangat viral bukunya ya. Nyesel lupa kalau ya, nggak apa-apa, kan ada replaynya. Pak Nuromat, itu ada botol di belakang. Itu adalah arak kesehatan. Jadi dibelikan oleh mertua saya untuk istri saya pada saat hamil. Oke, itu aja saya jawab ya. Oke, baik. Saya akan membacakan. Bagaimana cara membaca buku dengan cepat? Bagaimana cara membaca buku dengan cepat? Soal, saya kurang ngerti nih pertanyaannya. Bagaimana baca buku dengan efektif? Baca buku dengan cepat ya. Anda perlu baca buku saya, baca Kled 3.0 atau ikut seminar saya. Ya, tanggal 5 November saya akan ke Surabaya. Tanggal 12 dan 13 saya ada di Jogja dan Solo. Ya, kita bisa bertemu di sana. Baik, saya jawab pertanyaan. Saya bacakan jawaban Anda ya. Oke. Ibu Heri, saya ingin membuat value maps. Luar biasa. Pak Michael ingin menemukan tujuan hidup. Pak Fadilah menemukan domain hidup saya. Ibu Betty, Pak Lung menemukan value map hidup saya yang nantinya akan menjadi brand hidup saya. Nah, ini penting, ini luar biasa. Terus Pak Nuromat membangun brand, kemudian Ibu Fitri menjadikan hidup bermanfaat bagi sekitar. Pak Bobby menuliskan tujuan hidup saya jadi lebih clear dalam menentukan prioritas. Kemudian Ibu Betty untuk meluruskan tujuan hidup dan mengembangkan potensi diri. Pak Roni mengatakan saya akan menentukan value tertinggi map hidup saya, kemudian meyakinkan hal itu dan action. Pak Nuromat, saya akan membangun forum sharing UMKM desa saya dengan ilmu bisnis yang saya dapat. Amazing. Ibu Yati, hai C. Saya perlu membangun domain dalam hidup saya. Jogja kapan? Jogja tanggal 12 November. Anda bisa daftarkan diri ke 0817 68 20.000. 0817 68 20.000. Kontak aja ke sana. You know lah, Pak Nuroman, Anda tahu kontaknya kemana. Pak Reza atau Ibu Reza, malam ini saya akan menentukan satu values saya. Kemudian saya tuliskan dengan rapi dan menarik pada halaman buku catatan pengembangan diri saya. Nilai values itu pembelajar seumur hidup. Luar biasa. Ada yang membuat surat kematian untuk 3 orang. Oke, menuliskan obituary, bukan obituary ya. Pak Ramdhani, Pak Agus, saya seorang trader yang merupakan cita-cita saya sejak kecil. Dalam bedah buku ini, apa yang harus saya ambil? Sorry, saya kurang jelas. Mapping value, live with that value, dan segera menentukan domain saya. Wow, amazing. Dari jawaban-jawaban Anda, saya terinspirasi. Dengan jawaban dari Pak Roni, saya akan menentukan value tertinggi map hidup saya, value map hidup saya, kemudian meyakini hal itu, dan action. Oke, baik, Pak Roni, Anda mendapatkan satu buku dari penerbit buku Aquarius, The Innovative Mind, menjadi inovatif dengan cara terstruktur. Oke, ini bukunya. Anda bisa kirim email di mana berisikan alamat Anda, nomor handphone Anda, sehingga saya bisa kirimkan buku ini untuk Anda. Oke, sekali lagi, terima kasih. Apakah Anda mendapatkan manfaat dari bedah buku ini? What? Oh, Aroni yang sudah baca buku itu. Oke, jika iya, say yes. Thank you banget atas partisipasi Anda malam ini. Anda bisa share dengan
orang-orang di sekitar Anda bedah buku ini. Anda bisa share link untuk menonton video ini. Anda bisa mengembangkan diri Anda. Dan minggu depan kita akan bahas buku The Miracle Morning, The 6 Habits That Will Transform Your Life. Oke, saya akan kabari bagaimana cara mendaftar untuk bisa mendaftarkan diri Anda untuk bisa mengakses webinar bedah buku minggu depan. Dan juga saya akan kirimkan PDF yang berisikan mind mapping dari buku ini, How to Make a Difference, ke email Anda. So, terima kasih, sampai bertemu minggu depan, tanggal 3 November. Saya tidak bisa live, tapi saya akan rekamkan video buat Anda, karena 3 November itu hari spesial istri saya. So, thank you so much, sukses selalu untuk Anda. Dan semoga kehidupan Anda Indonesia dengan membaca.